Di antaranya syaratnya jual beli kemarin adalah satu, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada bahasa apa? Transaksi, ya, ada transaksi, ada akad, ada ijab qabul. Kalau itu semua sudah terpenuhi, berarti yang kita laksanakan jual beli, berarti tidak ada unsur larangan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur apa? Larangan oleh agama. Barangnya nggak ada dan tidak bisa disaksikan. Ini fala ya juju bai'uha, nggak boleh menjual barang seperti ini nggak boleh. Ketika mau beli barang, kita sudah pernah melihat barangnya dulu, sudah pernah melihat barangnya, tapi ketika akad, ketika terjadi pembayaran, barangnya nggak ada. Sekarang jual beli yang tidak diperbolehkan, wala yasihu bai'u ainin najasatin, wala yasihu, dan tidak sah bai'u ainin najasatin, menjual barang najis, makanan dimakan tikus, kemudian kalau dijual kan nggak laku, kalau dijual kan nggak laku, yaitu tadi berarti Pak berusaha memperbaiki. Minal awliya wal ulama was sholihin fi hadhil wilayah. Summa ila hadrati sayyidina wa muallimina wa murabbil ruhina ya jasra ya yasir ya bismillahirrahmanirrahim wa akhirul karim mustafa ya mashkuri ya mashkur ya wa min jami' ustadi man hadra fi hadhil jamaah ajma'in qaddasallahu sirrahum wa nawwara darajatahum wa a'la darajatihim wa adda 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina rizqa karamatin wa darwa li abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa aqribaina wa asdiqaina wa amina wa ammatina wa qalatina syaihina wa syaihi wa syaikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan al-mu'allif hadzal kitab Syekh al-alim al-ulama Syekh Muhammad bin Qasim al-Izzi nafa'alallahu bi'ilmihi alaina. hasil maqasidana minal hadirin fi hadhil jamaah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bawangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kegiatan rutin Masjid Al-Ikhlas yaitu taklim. Di malam Senin ini kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam untuk senantiasa menjaga ibadah kita supaya istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini dengan kajian fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Baru bab awal yaitu bab perdagangan jual beli, itu ya, bab jual beli. Kemarin jual beli itu adalah apa? Muqabalatu syai'in bi syai'in bi idzni syar'iyyin, itu menyerahkan sesuatu diganti dengan sesuatu tapi dengan catatan ada izin syara, agama memperbolehkan. Atau tamliku ainin maliyatin, yaitu bimuawadatin biidzni syar'iyyin. Jadi diantaranya supaya jual beli usaha kita ini tidak mengandung riba, mendapatkan keuntungan yang halal, itu mari kita sama-sama kaji bersama-sama. Di antaranya syaratnya jual beli kemarin adalah satu, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada bahasa apa? Transaksi, ya, ada transaksi, ada akad, ada ijab qabul. Kalau itu semua sudah terpenuhi, berarti yang kita laksanakan jual beli berarti tidak ada unsur larangan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur apa? Larangan oleh agama. Kemarin bahwa model jual beli ada 3. Yang pertama kemarin bai'u syai'in musyahadatin, menjual barang yang dijual ada, barang yang dijual ada. Yang kedua menjual barangnya enggak ada, tapi hanya dikasih keterangan saja, ya, barangnya enggak ada tapi hanya dikasih keterangan. Pak, mau beli barang apa? Beli sepeda atau motornya seperti ini, tahun sekian, kondisinya seperti ini, kalau mau, oh ya udah. Nah, itu istilahnya apa? Barang yang akan dibeli, barang yang tidak ada tapi cuma dikasih keterangan saja, keterangan terperinci. Tapi dengan catatan nanti pas barangnya ada sesuai dengan kondisi yang dulu disampaikan awal. Yang ketiga wasalisu, yang ketiga bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqidaini fala yajuzu. Yang ketiga wasalisu, yang ketiga bai'u ainin maliyatin,
menjual bayu ainin menjual barang ghaibatin, barang yang enggak ada. Barang yang enggak ada, lam tusyahad, juga enggak bisa disaksikan. Jadi yang dijual barang yang enggak ada, barang yang enggak ada, tapi ketika barang yang enggak ada dan tidak bisa disaksikan, ini fala ya juju baiklah, enggak boleh menjual barang seperti ini enggak boleh. Contoh, Pak Remah mau beli barang apa Pak? Lemari. Nah, ini lemari mebel Jepara gitu ya. Boleh Pak, lemarinya kayak apa? Pokoknya lemari aja. Barangnya ada enggak? Belum datang, masih di Jepara. Enggak boleh. Barangnya enggak ada, enggak bisa dilihat, enggak bisa ngasih penjelasan, enggak bisa ngasih keterangan, dijual. Nah, itu seandainya seandainya terjadi, berarti kalaupun toh saya menerima duit dari Pak Herman, itu hasil penjualan adalah dilarang. Kalau dilarang dalam keterangan fikih itu, kalau dilarang berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa yang kita dapat? Berarti haram. Wal muradu bil jawazi, wal muradu yang dimaksud bil jawazi dengan redaksi kalimat jawaz dalam kitab fikih, fi hadis salasa, dalam ini ada 3 hal tadi: menjual barang yang ada, kemudian menjual barang yang enggak bisa disepakati, tapi menjual itu yang ketiga, menjual barang yang enggak ada, enggak bisa disaksikan. Itu ada keterangan. Kalau dalam keterangan ilmu fikih ada keterangan la ya juju, berarti enggak boleh. Kalau enggak boleh berarti haram. Kalau ya juju berarti boleh. Kalau boleh berarti alias sah. Itu maksudnya Pak ya. Waqat yusyadu qalu lam tusyad bi annaha in suhidat. Nah ini pengecualian seandainya nih Pak. Soalnya pakai ilmu fikih itu kadang-kadang masalahnya itu apa? Yang tidak kadang-kadang terjadi buat kita semua. In suhidat, jika bisa dilihat sumarabat, kemudian tidak ada indal akdi, ketika dalam akad, annahu sesungguhnya baik iku ya juju boleh. Nah ini maksudnya gimana? Ketika kita mau beli barang, kita sudah pernah melihat barangnya dulu, sudah pernah melihat barangnya, tapi ketika akad, ketika terjadi pembayaran, barangnya nggak ada, yaitu tadi kembali dengan catatan antara minkum, antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat. Contoh umpamanya saya mau menjual kursi sama Pak Ibnu, kemudian dilihat ini Pak, contohnya kursinya seperti ini. Nah, barangnya ada. Kemudian setelah barangnya ada, itu kursi laku, udah dibawa orang, di rumah udah nggak ada barang. Kemudian tiba-tiba karena saya butuh duit ya, kemudian Pak Reto juga mau pergi, Pak kursinya jadi ya yang kemarin ya. Oh yang kemarin tuh, oke, ini saya bayar duitnya, tapi kursinya belum ada. Nah, itu boleh ya. Jadi tapi dengan catatan barangnya sudah dilihat lebih dahulu. Nanti intinya barang yang akan dibeli, barangnya sudah pernah dilihat, kondisinya seperti itu, bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, itu boleh. Tapi dengan catatan walakin mahallu hadza, tetapi tempat barang itu fi ainin, dalam barang itu la tataghayyar ghaliban, barangnya tidak berubah.
barangnya tidak berubah. Ketika dilihat kemarin seperti itu, kemudian ketika nanti barangnya dibawa ke rumah, barangnya berbeda. Ya, kemarin motor saya beli dari Pak Jaini, sudah sepakat motornya lengkap, udah saya lihat. Tiba-tiba sudah saya bayar, dianterin, spionnya 2 nggak ada. Ya, peleknya 2, yang asalnya racing diganti pelek uji-uji. Ya, itu namanya apa? Namanya apa? Tidak sesuai dengan yang dilihat awal. Berarti kalau kondisi seperti itu namanya apa? Bai'ul ghurur. Maksudnya ghurur, jual beli tapi ada unsur penipuan. Lanjut, wa yasihu dan sah bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Wa yasihu dan sah bai'u kulli tahirin, menjual setiap barang yang suci, muntafa'in yang ada manfaatnya, bihi mamlukin, milik sendiri. Ya, itu sudah pasti. Jadi menjual semua barang yang hukumnya suci, kemudian barang itu mamlukin, milik dia sendiri, bukan tanggungan sama orang lain. Contoh, barang ini masih separuh punya orang lain, tapi kita jual tanpa sepengetahuan orang teman yang punya barang ini. Pokoknya ini rumah punya saya, tapi rumah itu bukan punya saya sendiri, sama punya satu orang lagi, kemudian saya jual. Itu tidak boleh sebelum sepengetahuan pemilik satunya lagi. Nah, kalau seperti itu baru boleh. Kalau enggak boleh. Itu barang yang gede namanya. Kalau barang yang kecil, kullu tahirin, barang yang kecil seperti apa? Ya seperti apa? Barang-barang yang hukumnya dalam syarak dan agama menyatakan itu barangku bersih, suci. Nah, ini sekarang jual beli yang tidak diperbolehkan. Wala yasihu bayu ainin najasatin. Wala yasihu dan tidak sah bayu ainin najasatin, menjual barang najis. Menjual barang najis. Wala yasihu mutanat jasatin, atau menjual barang yang terkena najis, dan jika barang itu dipisahkan antara najis dan barang tersebut nggak bisa dipisahkan. Nah, contohnya kafomrin, wadunin, wakolin, dan seperti apa? Seperti minuman keras, kemudian minyak yang terkena najis, kemudian cuka yang terkena najis, itu semua tidak diperbolehkan. Jadi menjual barang, kalau barang yang terkena najis bisa disucikan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau barang itu kena najis dan barang tersebut tidak bisa dipisahkan antara barang dan najisnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian lagi menjual barang-barang yang najis menurut syarat. Contoh kayak kotoran hewan, ya, tai kambing, tai sapi, tai kebuk, itu nanti yang tidak diperbolehkan itu menjual barang yang najis itu ainuhu, wujud barangnya najis, itu nggak boleh dijual. Tapi bagaimana caranya? Contoh umpamanya, Pak, lagi mana itu kandang sapi kotorannya banyak, itu kalau cuma dibuang sana, gimana caranya? Nah, itu nanti ada caranya. Tidak menjual najisnya, tapi menjual najis, tapi karena manfaatan, ada manfaatnya menjual karena ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya mungkin untuk pupuk, untuk lain sebagainya, itu baru diperbolehkan. Kemudian ada mengatakan lagi, kalau nggak seperti itu disiasati,
istilahnya apa, kita kasih duit umpamanya satu mobil ini berapa kotoran hewan, kotoran apa, tai sapi, tai kebo, satu mobil kita ganti, istilahnya apa, kita ganti rugi orang yang apa, orang yang ngangkatin kotoran ke mobil, kita sebagai ganti makannya hewan sekian bulan, sekian minggu. Nah, itu baru ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang tidak boleh lagi menjual barang-barang yang najis itu termasuk innallaha idza harrama syai'an harrama samanu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu itu berarti harganya juga, duitnya juga haram. Kalau Allah mengharamkan sesuatu itu berarti harganya juga haram. Tapi dilihat dari wujudnya, kembali lagi. Contoh umpamanya tikus boleh dimakan gak Pak? Enggak boleh. Allah mengharamkan, enggak boleh dimakan, ya enggak boleh potong, enggak boleh dimakan. Terus kalau kita jual gimana? Ya berarti harga dari tikus yang kita jual itu juga hukumnya haram. Tapi kecuali nanti ada pembekasan lagi. Kemudian menjual barang yang tidak diperbolehkan lagi itu menjual barang bai'u ainin bisa manin la muqtadin, menjual barang yang harganya tidak sesuai dengan kebiasaan di tempat yang biasa. Contoh umpamanya bakso biasanya satu mangkok 15.000. Yang mungkin ini karena yang beli ini orang bule ya, orang asing atau orang jauh, habis makan, habis 3 mangkok berapa Pak? 150.000, bisa satu mangkok 50.000. Biasanya 15.000 dijual 50.000. Itu akhirnya berapa itu? Yang 35.000 itu haram. Yang 15.000 juga ikut haram. Karena apa? Idza tamal halal wal haram gulibal haram. Yang 15 itu halal, tapi yang 35 haram. Jadi semuanya haram. Tapi biarpun harganya itu di luar kebiasaan, tapi kalau sudah memang ada tarifnya, contoh di hotel ya. Di hotel kalau jual kopi biasanya kalau di pinggir jalan berapa? 3.000, paling mahal 5.000. Di hotel bisa 30.000 satu cangkir. Gila, iya Pak ya. Tapi memang ada tarifnya. Kopi model ini 25.000, 30.000. Karena apa? Karena ada tarifnya dan kita juga antarodin minkum. Oke, ya berarti nggak ada unsur keharaman, nggak ada unsur. Kemudian ada lagi barang yang tidak boleh dimakan juga harganya haram. Contoh seperti bangkai hewan yang halal dimakan, tapi begitu mati tanpa sembelih hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan. Kalau udah seperti itu berarti apa? Nggak boleh dijual. Kalau terpaksa dijual berarti sama juga kita menjual bangkai. Kalau kita menjual bangkai berarti duitnya tidak halal. Seperti halnya contoh umpamanya kita tukang bakul ayam, bakul bebek, mungkin sering kita lihat motongnya tidak sesuai dengan apa, cara motong secara agama, lehernya tidak putus, tempat saluran nafas dan tempat makan tidak putus, itu berarti tidak sah. Kalau tidak sah hukumnya seperti bangkai.
mereka jual dan jika tahu sama jual mereka menjual menjual barang. Kecuali kalau kita beli bangkai kemudian jual bangkai dengan catatan itu tadi apa? Ada manfaatnya, dijual, kita beli, tidak kita makan. Buat apa? Buat apa? Mungkin buat apa? Buat makan kucing, buat makan piaraan yang lain, buat makan lele, enggak apa-apa. Kan tidak kita makan. Ya Pak ya, enggak kita makan. Boleh. Sama juga kayak apa itu, kita beli darah, berarti namanya jual beli kan, beli nggak boleh, jual nggak boleh. Dan darah itu gimana? Karena apa itu? Kalau kita menjual apa, membeli darah itu apa? Alasannya apa? Ad-daruratu tubihul mahdhura. Karena kita beli darah, badan kita butuh kekurangan darah, butuh darah, harus diinfus. Kalau nggak diinfus bisa menghilangkan nyawa. Nah, itu diperbolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Menjual najis dengan kondisi apa? Wujudnya barang itu kemudian barangnya dikonsumsi, kalau dimakan. Itu yang tidak boleh jual makanan. Ada barang ketahuan itu nasinya dijual, nggak boleh. Sebagaimana ini kakomrin wadunin wa khallin mutanajisin wa nahwima mimma la yumkinu tathiruhu. Barang-barang cair yang apabila kena najis kemudian najisnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau sedikit nggak masalah, kalau banyak wah mungkin sayang. Kayak contoh kita lagi orang hajatan, goreng makanan, goreng ikan, satu wajan ini penuh minyak goreng, mungkin 5 liter kali, tuang semuanya. Tiba-tiba apa? Semalam orangnya pada tidur, kejatuhan tikus mati. Akhirnya Pak, satu wajan itu najis semua. Alah, yang punya hajat aja nggak tahu, ini nggak apa-apa. Sayang, tikusnya dibuang, udah buat goreng lagi, bahaya. Berarti orang yang tahu seperti itu sama juga kalian memberikan makanan tidak halal kepada orang banyak. Untuk itu apa? Karena apa? Nah ini sayang, minyak goreng satu wajan gede kalau dibuang sayang. Mana sekarang tuh minyak goreng harganya mahal lagi. Ya Pak ya, minyak goreng harganya mahal, 2 liter bisa 50.000, sayang. Tapi dibalik sayang itu aturannya seperti itu, harus dibuang. Kalau nggak dibuang hukumnya najis. Kalau najis buat goreng ikan najis, goreng kerupuk najis, goreng kerupuk semuanya najis. Hah? Ya, kondisinya seperti itu. Ya, jadi istilahnya Pak, alias minyak satu wajan itu hukumnya najis semua. Kalau najis semua nggak bisa dikonsumsi. Kemudian kalau kita menjual barang yang najis, ya kita tahu itu ada 10 hal terlibat semua. Terlibatnya gimana? Yang beli, ya umpamanya yang apa itu? Contohnya Allah melarang menjual khamar. Khamar kan udah ketahuan bahwa khamar itu
larangan untuk dikonsumsi karena itu memabukkan. Nah, di dalam penjual haram, di samping khamr itu adalah barang najis, itu lu'inatil khamru al asrati aujuhin. Orang yang menjual khamr, Allah melaknat terhadap 10 orang yang terlibat di dalam penjualan tersebut. Yang pertama asiruha yang memesan. Yang memesan udah kena dosa, kena hukum laknat dari Allah. Wamu siratuha yang menerima pesanan juga terkena. Yang pesan dan menerima pesanan kena. Wabai'uha penjualnya. Kemudian wa mutaba'i'uha orang yang minta membelikan. Saya nggak bisa beli karena minta dibelikan. Ya, yang nyuruh beli ini juga kena. Yang membeli kena, yang menyuruh beli kena. Wa hamiluha yang membawa barangnya kena laknat. Wal mahmulatu lah juga orang yang disuruh membawakan. Tolong Pak, bawa ini Pak. Udah tahu itu barang khamr, mau. Wa akilu samaniya itu hasil penjualannya, yang makan hasil penjualannya. Kemudian wasyaribuha otomatis yang mengkonsumsinya. Wasaqoha, Pak saya lagi ini tangan saya lagi kurang lagi malas, tolong Pak tuangin Pak. Yang menuangkan juga ikut terlibat. Jadi semuanya itu berarti apa? Itu wala ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awanu alal birri wat taqwa, kalian saling menolong dalam hal untuk ketaatan kepada Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling kalian menolong untuk hal-hal yang mengantarkan dosa. Karena apa? Ikut terbawa kebagian dosanya. Wala bai'u ma la manfa'ata bihi wala bai'u ma, dan tidak boleh menjual sesuatu la manfaata yang tidak ada manfaatnya fihi pada ma. Begitu juga menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik manfaatnya untuk orang yang beli ataupun memang barang itu nggak ada manfaatnya. Contoh umpamanya beli di situ contohnya kabai'i habbatin, menjual 1 biji padi. Masa gabah 1 dijual? Tega amat ya Pak ya. Tega amat ya. Menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi biarpun itu kecil, kalau memang ada manfaatnya, orangnya butuh, ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian jual beli yang dilarang, termasuk dilarang adalah la yabi'u ainin mukrohin, menjual barang dan menjualnya itu dengan cara dipaksa. Dengan cara dipaksa. Dengan cara dipaksanya gimana? Ya pokoknya menjual barang, kemudian pembelinya dipaksa harus membayar. Sekarang akan ada modelnya jual beli dengan cara bil lumus, siapa megang membeli. Nah itu Pak ya. Berarti kalau kita sudah megang harus membeli. Itu sama juga maksa orang membeli.
memaksa orang membeli. Kemudian termasuk menjual barang dengan memaksa, yaitu apa? Menjual barang kemudian harganya tidak ditentukan lebih dulu, kayak tadi tuh tiba-tiba suruh bayar sekian, itu sama juga memaksa orang harus membeli. Tapi kalau jual beli dalam kondisi dipaksa itu dengan catatan untuk kepentingan umum boleh. Kepentingan umum boleh. Contohnya rumahnya Pak Budi kena proyek jalan tol, namanya. Wih, mantap Pak ya. Proyek jalan tol. Dia nggak ada niat dijual karena kena proyek jalan tol. Ya udahlah, terpaksa jual. Itu berarti boleh. Karena apa? Umpamanya kena bangunan sekolahan, bangunan rumah sakit, bangunan jalan raya. Karena mau nggak mau harus dijual. Jualnya terpaksa karena ada kondisi seperti itu. Itu tidak jadi masalah. Nah, semuanya itu kembali lagi bahwa dasarnya orang jual beli itu antarodin minkum, dengan catatan penjual dan pembeli ada kata sepakat, gitu. Ada kata sepakat. Di sini contohnya kaakrobin, wanamlin, wasabuin la yang faun, seperti menjual kalajengking dijual. Ya, tapi tadi kembali lagi dengan catatan kalau kalajengking satu dijual ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kalajengking banyak, satu karung, laku kali Pak ya? Laku. Wanamlin, semut satu dijual ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau semuanya banyak, ya dijadikan peternak, telur semut kan lumayan Pak, laku Pak ya. Sabuin ini apa? Hewan galak. Hewan galak itu bisa seperti apa? Seperti anjing, seperti singa. Nah, kembali lagi bahwa termasuk apa? Menjual yang dilarang di sini ada ya. Innallaha wa rasuluhu harrama bai'ul khamri wal maitati wal khinziri. Menjual anjing dan babi tidak boleh. Ya, tapi itu kembali lagi kalau kita menjual anjing bukan dikonsumsi, tidak dimakan, tapi yang kita beli manfaatnya. Di atas kan ada tamliku manfaatnya, karena Pak untuk jaga rumah. Nah, Pak Eko ini orang kaya ya, rumahnya gede, rawan maling. Kalau nggak beli anjing nanti banyak maling. Ya berarti tujuannya beli anjing buat apa? Menjaga keamanan atau untuk berburu. Berarti kita beli hewan-hewan seperti itu, yang kita beli bukan apa? Bukan nanti kita konsumsi, kita makan, tapi yang kita beli apa? Manfaatnya. Itu argumen nggak apa-apa, boleh. Wal asnam, menjual patung. Menjual patung. Kembali lagi menjual patung. Nah, ini ya menjual patung. Takutnya kalau kita menjual patung itu patung dijadikan apa? Dijadikan Tuhan, disembah. Itu pun apa? Bahwa termasuk larangan, jangan sampai di rumah kita ada patung yang secara utuh. Karena di situ kalau ada patung secara utuh, malaikat membawa rahmat mau masuk ke rumah balik. Oh iya. Nah, Rasulullah an samanil kalbi. Allah melarang apa? Menerima hasil penjualan anjing. Tapi itu tadi dengan catatan seperti tadi, kalau memang kita jual ada manfaatnya untuk berburu, nggak jadi masalah. Kurang berapa menit Pak? 5 menit ya. Kembali lagi berarti kesimpulannya jual beli
ada kalanya ada 3 macam. Yang pertama barangnya ada, kemudian yang kedua barangnya tidak ada tapi cuman keterangan, apa itu keterangan berdasarkan keterangan seperti ini sifatnya, kemudian gambarnya seperti ini. Yang ketiga, apakah menjual barang tapi barangnya nggak ada, barangnya memang nggak ada sekali, yang tidak diperbolehkan. Kemudian menjual barang yang tidak diperbolehkan lagi, menjual barang najis. Kalau barang najis itu dijual, ya berarti harganya tidak boleh dimakan. Kalau sampai harganya dimakan, sama juga kita makan barang haram. Kemudian hal-hal seperti itu karena ini sering kita jumpai dan mungkin kita mengalami hal seperti itu, karena itu berkaitan dengan apa? Dengan pencaharian kita sehari-hari. Mungkin saudara kita, teman kita dimanapun berada mungkin mengalami hal seperti itu. Nah, jangan sampai kita dalam melaksanakan jual beli perdagangan mengandung unsur riba, unsur haram. Sayang harta modal kita sudah banyak, tapi dengan untung untung yang sedikit, kemudian keuntungan itu mengandung barang haram. Itu jangan sampai. Karena apa? Yang tadinya duit modal kita banyak, karena uang sedikit, karena dengan cara yang tidak benar semuanya menjadi haram. Karena apa? Allahmu nabata minal harami fannaru aulah. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, wannaru aulah. Nanti di akhirat neraka tempatnya lebih utama. Untuk itu supaya kita dibimbing oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, selalu mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Faslun fir riba bi alifin maksuratul. Nah, untuk kajian minggu depan kita lanjutkan masuk bab riba. Nah, ini yang berkaitan juga dengan perdagangan juga. Wah, itu juga nggak boleh lagi. Disalahgunakan. Karena manfaatnya jago itu kan manfaatnya apa? Suaranya bagus, pelurnya bagus. Kalau beli ayam untuk diadu, ya itu apa? Udah tidak memenuhi udah memenuhi biidni syar'iyyin la yajuzu, tidak boleh. Gimana? Ya, terlibat semua. Yang terlibat di situ kena semua. Yang pesan, yang dipesan, kemudian yang menjual, yang membeli, yang membawa barangnya, yang orang disuruh membeli barang, nah gitu ya. Yang makan harganya. Oh ya. Orang pakan ternak kan jualnya kan bukan hanya untuk satu orang aja. Mereka menjual pakan ternak kan untuk siapa aja. Nah, contoh umpamanya, kalau dia tahu tujuannya, ya itu nggak boleh. Contoh, ada orang jual golok. Golok itu kan umum. Golok ini mungkin gunanya untuk apa? Untuk motong ayam. Tapi kalau dia tahu orang ini beli golok tujuannya untuk membunuh orang, nah ini nggak boleh. Ya. Kalau sudah tahu orang itu tujuannya membeli suatu untuk mencelakakan orang lain, yang tidak boleh. Tapi kalau jualnya secara umum itu nggak jadi masalah.
Ya. Iya, betul ini. Nah, itu berarti apa? Kalau hal seperti itu ya contoh pokoknya kayak Pak Eko tadi itu, makanan dimakan tikus, kemudian kalau dijual kan nggak laku, kalau dijual kan nggak laku. Ya itu tadi berarti Pak berusaha memperbaiki, berarti bungkusnya diganti, timbangannya jangan dikurangi gitu Pak ya, timbangannya jangan dikurangi. Jadi kalau maunya dimakan sekian nih 1 on, nah berarti ditimbang lagi, bungkusnya diganti lagi, nggak apa-apa, Pak. Enggak, ya boleh Pak, aman Pak. Cukup Pak ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iftaqana fathan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajaba min sadil dalil arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.